Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Kembali lagi dengan saya di channel Media Ngaji. Banyak orang hari ini yang bertanya kepada ulama-ulama kita, kenapa banyak sekali orang-orang yang berbicara kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Ya mungkin saya ingin menjawabnya dengan logika saya. Mungkin karena mereka melihat ajaran-ajaran ulama sekarang yang tidak mereka pahami, padahal yang sebetulnya itulah yang benar, dan menganggap ulama-ulama sesat, maka dia berpikiran harus kembali pada Al-Quran hadis. Makanya para ulama menjawab, ya silakan kalau kamu mau kembali, karena kami sudah dari dulu kepada Al-Quran dan hadis. Nah, mari saya klasifikasi terlebih dahulu. Yang pertama, dalam tingkatan dalam beragama itu, yang pertama ada muqallid, orang yang taklid. Ini adalah kebanyakan yang berada di masyarakat kita, seperti kebanyakannya dari para pedagang, saudagar, pengusaha-pengusaha yang mereka pun bersekolah namun mereka tidak sampai kepada derajat ulama. Yang kedua, ada mu'alim, ada orang yang berilmu. Mereka tahu akan agama, namun mereka belum sampai kepada derajat mujtahid, yaitu orang yang berijtihad. Nah, ini kebanyakannya seperti gus-gus, kiai, ustadz gitu. Mereka tahu akan agama ini itu, fatwa ini itu, tapi mereka belum berani untuk membuat fatwa karena kekurangan ilmu pengetahuannya tersebut, ataupun hadis dan Qur'annya belum semuanya terpahami. Dan yang ketiga ada mujtahid. Dan mujtahid ini terbagi-bagi kembali, mujtahid mutlak, mujtahid fatwa. Nah, mujtahid di sini yaitu orang-orang yang berijtihad di saat tidak ada hukum yang tercantum dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Maksudnya ada sebuah kejadian, ada sebuah perkara yang hukumnya belum ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka ulama berijtihad ataupun mengkiaskan kejadian itu kepada kejadian yang lain. Apa hukumnya ijtihad? Ijtihad itu, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Hakim, imam-imam kalau ia berijtihad dan betul-betul dalam ijtihadnya, maka ia dapat 2 pahala. Benar dalam ijtihadnya dapat 2 pahala. Tetapi kalau ia salah dalam ijtihadnya dengan arti tidak sesuai dengan yang dimaksudkan Tuhan, maka ia dapat juga 1 pahala. Nah, kalau dalam masalah ijtihad maupun benar ataupun salah, Allah tetap mengganjarnya. Perbedaannya kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala karena sudah berijtihad. Mengapa ijtihad diperbolehkan? Karena ada sahabat Nabi Muhammad SAW saat ditanya, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melihat kejadian tidak ada dalam hadis dan sunnahku? Maka dia menjawab, saya akan berijtihad dengan akal saya dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi pun memperbolehkan, itu bagus. Makanya kita sebagai orang-orang yang muqallid, yang belum ataupun kekurangan ilmu, kita diharuskan untuk taklid dulu kepada ulama, karena ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dia itu mewarisi ilmu nabi. Dia juga mewarisi, ulama itu mewarisi akhlak-akhlak nabi. Jika kita ingin mencontoh nabi, ingin mengikuti setiap perilaku nabi kepada langsung melihat ke dalam Al-Quran ataupun langsung kepada hadis, maka kemungkinan besar kita akan salah dalam memaknai Al-Quran dan hadis tersebut. Ketika salah, maka kita akan beranggapan bahwa ketika salah, maka itu sangat beresiko. Kita akan sembarangan mengkafir-kafirkan orang lain. Kita akan sembarangan bahwa dia sesat, dia ahli neraka, bid'ah. Itu pasti yang akan terjadi ketika kita menafsirkan Al-Quran dengan melihat terjemahan dari Kemenag. Bagaimana ini? Banyak orang yang ingin kembali kepada Quran dan hadis, namun mereka melihat terjemahan dari Kemenag. Apa itu? Al-Quran itu bukan hanya tulisan biasa. Jika kita memahami Al-Quran secara tekstual, maka
kita akan kehilangan makna yang mendasar dari Al-Quran tersebut. Al-Quran itu melebihi sastra. Kita mau mengartikan sebuah sastra itu sangat sulit, apalagi ini Al-Quran yang lebih dari sastra. Kita membutuhkan ilmu nahwu, ilmu sorof, bayan, ma'ani, bade untuk memahami Al-Quran gitu. Makanya kita sebagai orang-orang yang masih taklid, yang masih kekurangan ilmu, ikutilah para ulama. Mereka lebih tahu. Walaupun ada perbentrokan ada dalam hadis dan ulama, ikutilah ulama. Karena hadis mungkin tidak akan selalu sesuai, karena hadis itu adanya di Arab Saudi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW membuat hukum saat berada di Arab dengan budaya-budaya Arab. Saat kita berada di Indonesia, maka kita berislamlah dengan Indonesia. Saya terpukau dengan buku yang dikarang oleh beberapa ulama dalam kitab Islam dalam buku Islam Nusantara. Mereka ingin mengambil esensi, substansi Islam, Islamnya saja, bukan budaya Arabnya. Contoh, tahlilan ataupun misalnya 7 harian itu Islam Nusantara, Islamnya kita. Di Arab tidak ada yang seperti itu. Namun apakah itu diperbolehkan? Apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan karena itu adalah kultur pencampur adukan antara agama dan budaya. Al-adatu al-mukamatu. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum selagi adatnya ataupun budayanya tidak melewati batas-batas hukum syariat. Makanya diperbolehkan. Makanya Islam Nusantara itu bukan agama baru, melainkan itu adalah Islam yang berada di Nusantara, pribumisasi Islam maksudnya gitu. Nah, bagi teman-teman kalian, bagi sahabat-sahabat yang ingin memahami agama lebih dalam, saya sarankan untuk mengaji terlebih dahulu, untuk mengaji tafsir ulama terdahulu. Kita ambil yang baik dari yang dahulu dan kita pakai yang baik yang sekarang. Jangan tinggalkan yang dahulu. Kita pakai yang baik itu. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.